Pernahkah kamu mendengar cerita lucu tentang ondel-ondel yang gak mau sahur? Bayangkan aja, ondel-ondel yang biasa berkeliling di Jakarta, kali ini malah dikejutkan oleh suara kentungan yang berwujud manusia. Kok bisa ya? Yuk, ikutin ceritanya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kalau kalian baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan cerita kali ini, dan pastikan kalian subscribe ya, supaya bisa terus ikutan keseruan bersama kami. Kalau kalian punya cerita seru atau pengalaman lucu tentang ondel-ondel, tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar. Oh, dan juga, tuliskan dari mana kalian berasal. Kami penasaran, dari seluruh Indonesia, siapa yang menyaksikan cerita ini? Pada suatu malam yang tenang di Jakarta, tepatnya saat bulan sabit mengintip malu-malu di balik awan, ondel-ondel Cimuk terbaring lelap di bawah pohon besar di pinggir jalan. Pagi baru saja datang, tapi tidur si ondel-ondel ini sudah sangat nyenyak. Suara hiruk-pikuk jalanan, kendaraan yang berlalu lalang, bahkan teriakan anak-anak yang bermain tak mampu membangunkannya. Cobalah dilihat, bagaimana ondel-ondel yang besar, dengan topeng merah dan mata putihnya yang khas, bisa tidur dengan begitu lelap. Biasanya, ondel-ondel selalu siap sedia menghibur warga dengan gerakan tariannya yang ikonik, tetapi kali ini, dia sedang menikmati istirahat setelah berkeliling sepanjang malam. Namun, pagi itu, seperti biasa, ada seseorang yang berusaha membangunkannya. Itu adalah Tung-Tung Sahur, kentungan yang berbentuk manusia, yang selalu hadir setiap kali waktu sahur tiba. Kentungan yang panjang dan berat itu digantungkan di tangannya yang besar, dan pentungannya yang keras selalu berbunyi setiap kali diayunkan. Tung-Tung Sahur sudah terkenal di seluruh daerah. Dikenal sebagai sosok yang tak kenal lelah dalam membangunkan orang-orang untuk sahur. Dia sangat bersemangat, dan tak pernah membiarkan satu orang pun terlewat untuk bangun. Di malam-malam biasa, Tung-Tung Sahur akan berjalan ke rumah-rumah warga, membangunkan mereka dengan suara kentungannya yang menggema. Semua orang di sekitar Jakarta sudah terbiasa dengan suara kerasnya, dan bagi mereka, suara kentungan ini justru menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi sahur. Di tengah malam yang sunyi, suara Tung-Tung Sahur menjadi semacam penanda bahwa waktu sahur sudah tiba, dan siapapun yang belum makan sahur, harus segera bergegas untuk menyiapkan hidangan mereka. Namun, pagi itu berbeda. Tung-Tung Sahur tiba dengan langkah yang mantap di depan ondel-ondel yang sedang tidur itu. Dia membawa kentungan besar yang terbuat dari bambu dan dihiasi dengan kain berwarna cerah. Dalam sekejap, pentungan itu langsung berbunyi keras. Tung-tung, tung-tung, sahur sudah tiba. Suara keras yang memecah kesunyian pagi ini tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, anehnya, ondel-ondel Cimuk yang biasanya sigap, kali ini tidak tampak terbangun sama sekali. Sepertinya tidur ondel-ondel kali ini lebih dalam dari biasanya. Tung-Tung Sahur terkejut melihat ini. Biasanya, setiap kali dia datang, pasti ada orang yang langsung bangun dan siap-siap sahur. Meski mereka kadang mengeluh karena terbangun terlalu dini. Tapi kali ini, tidak ada reaksi sama sekali dari ondel-ondel. Tung-Tung Sahur mencoba lagi dengan lebih keras, menambah volume suaranya. Tung-tung, tung-tung, sahur, bangun, bangun. Tentu saja, pentungannya yang keras itu tidak bisa dianggap remeh. Tapi anehnya, ondel-ondel Cimuk tetap saja terbaring di sana, seolah tidak mendengar apapun. Mungkin, ondel-ondel tersebut benar-benar kelelahan setelah berkeliling seharian, menyapa anak-anak, menari dengan penuh semangat di jalanan, dan menghibur warga yang lewat. Melihat ondel-ondel yang tampak enggan bangun, Tung-Tung Sahur merasa bingung. Apa yang harus saya lakukan? Biasanya, mereka selalu bangun begitu saja, gumamnya dalam hati. Tidak mau menyerah begitu saja, Tung-Tung Sahur mencoba cara yang lebih ekstrim. Dia mengangkat pentungannya yang besar, dan dengan satu ayunan yang keras, mengarahkannya ke lantai dekat ondel-ondel. Suara tung yang keras itu seakan mengguncang tanah, tapi hasilnya tetap nihil. Ondel-ondel Cimuk tak bergeming sedikit pun. Tung-Tung Sahur yang kehabisan akal pun mendekat dan mencoba menggoyangkan tubuh ondel-ondel itu. Bangun,
Sahur sudah tiba. Serunya lebih keras lagi. Namun, ondel-ondel Cimug malah mendengkur lebih keras seolah menandakan bahwa dia sedang menikmati tidur yang paling nyenyak dalam hidupnya. Situasi semakin lucu, karena Tung Tung Sahur yang biasanya penuh semangat dan tidak kenal lelah, kini tampak kelelahan juga. Tidak ada pilihan lain, Tung Tung Sahur akhirnya duduk di samping ondel-ondel dan mulai berpikir keras. Apa yang bisa saya lakukan untuk membangunkannya? Jangan-jangan, ondel-ondel ini lebih suka tidur ketimbang sahur, pikir Tung Tung Sahur sambil tertawa kecil. Mungkin, kali ini ondel-ondel memang lebih memilih untuk tidur dan bermimpi tentang dunia lain, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, saat dia memikirkan itu, tiba-tiba sebuah ide brilian muncul di kepalanya. Mungkin saya harus menciptakan suara yang lebih unik dan beda dari biasanya, katanya dalam hati. Dengan semangat yang baru, Tung Tung Sahur mulai memainkan kentungannya dengan pola yang berbeda, kali ini dengan irama yang lebih merdu dan berirama. Ternyata, suara yang keluar dari kentungannya itu memiliki efek yang tak terduga. Setelah beberapa detik, perlahan-lahan, ondel-ondel Cimug mulai menggerakkan tubuhnya. Apa itu? Kenapa aku tidak bisa tidur lagi? Gumam ondel-ondel sambil membuka matanya perlahan. Dan akhirnya, setelah beberapa detik, dia terbangun dan melihat ke sekeliling. Aduh, sudah sahur ya? Ujar ondel-ondel sambil merenggangkan tubuhnya. Dia merasa sedikit bingung, tapi melihat Tung Tung Sahur yang masih semangat, ondel-ondel pun tersenyum. Oke, aku bangun, katanya dengan suara pelan, tapi masih terlihat mengantuk. Dengan begitu, pagi itu, meski sedikit lebih lambat dari biasanya, ondel-ondel Cimug akhirnya bangun juga, berterima kasih kepada Tung Tung Sahur yang tak kenal lelah membangunkannya. Sahur memang penting, ya? Pikir ondel-ondel sambil melirik kentungan yang masih tergenggam di tangan Tung Tung Sahur. Dengan senyum dan tawa bersama, mereka pun mulai menjalani hari mereka, meski sedikit terlambat. Tapi, siapa sangka, justru ini yang jadi awal dari petualangan mereka selanjutnya. Saat Tung Tung Sahur melihat ondel-ondel mulai bangun, dia merasa lega. Meskipun ondel-ondel masih terlihat sedikit mengantuk, dia mulai tersenyum lebar, mengingat kembali bahwa sahur adalah waktu yang penting untuk menjaga tubuh tetap bugar, terlebih setelah berkeliling sepanjang malam menghibur warga. Benar juga, sahur adalah waktu yang penting. Aku hampir saja melewatkannya, kata ondel-ondel dengan nada canggung sambil mengusap matanya. Tung Tung Sahur, yang merasa berhasil, kemudian duduk di samping ondel-ondel dan mulai berbicara tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran di bulan Ramadan. Oke, aku janji gak akan begadang sampai pagi lagi, lanjut ondel-ondel sambil tertawa. Tapi, Tung Tung, kamu gak mau ikut makan sahur bareng aku? Ada nasi goreng, ada tempe, dan sambal yang pedas. Enak banget loh. Tawar ondel-ondel dengan semangat, menawarkan sahur yang sudah dipersiapkannya. Walau awalnya sempat malas bangun, ternyata ondel-ondel menjadi bersemangat ketika membicarakan makanan kesukaannya. Tung Tung Sahur yang awalnya sedikit cemas malah tertawa. Makanan sahur memang selalu menarik, katanya. Tapi, kita harus bergerak cepat, karena kita punya tujuan lainnya hari ini. Ondel-ondel yang sedikit kebingungan mendengar itu bertanya, tujuan apa? Bukankah kita hanya sahur dan tidur setelahnya? Tetapi Tung Tung Sahur dengan penuh percaya diri menjawab, ayo, kita pergi ke pantai. Aku punya teman baru yang ingin aku kenalkan padamu. Ondel-ondel yang selalu ingin tahu tentang hal baru pun tertarik dengan ide itu. Pantai? Pasti seru, kan? Kata ondel-ondel sambil memandangi Tung Tung Sahur, yang tampak penuh energi. Setelah beberapa menit berbincang, mereka pun siap untuk berangkat. Ondel-ondel yang sebelumnya masih sedikit mengantuk kini sudah bersemangat, dan Tung Tung Sahur mengajaknya berjalan menuju tempat yang tak jauh dari sana. Tak lama setelah itu, mereka sampai di sebuah area yang cukup ramai, namun penuh dengan pemandangan yang indah. Di sanalah Lirili Larila, teman baru yang dimaksud oleh Tung Tung Sahur, menunggu. Lirili Larila adalah karakter yang sangat unik. Dia memiliki kepala gajah besar yang menggembung, serta tubuh kaktus yang penuh duri. Bahkan, kaki Lirili hanya 2, dan masing-masing memakai sandal besar yang terlihat sangat lucu dan tidak biasa. Lirili Larila dikenal dengan nama gajah top Tobi Top di Indonesia, dan dia selalu menarik perhatian dengan penampilannya yang nyentrik. Tidak hanya itu,
Lirili Larila juga dikenal sebagai makhluk yang sangat ramah dan suka berpetualang. Ketika melihat ondel-ondel datang, Lirili Larila langsung melambaikan tangannya yang besar dan berseru, "Ayo, naik. Kita menuju pantai." Ondel-ondel yang memang penasaran dengan petualangan baru langsung meloncat ke mobil-mobilan kecil yang sudah disiapkan. Mobil tersebut tampak aneh, karena ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan ukuran tubuh Lirili Larila yang besar, tetapi sangat pas bagi ondel-ondel yang berukuran tinggi. Lirili Larila yang sudah siap juga melompat ke atas kendaraan dan mengemudi dengan gaya yang cukup santai. Mereka berdua, dengan Tung Tung Sahur yang mengikuti dari belakang, mulai menempuh perjalanan menuju pantai. Perjalanan mereka cukup menyenangkan, meskipun kendaraan yang mereka tumpangi tidak terlalu cepat. Namun, di tengah perjalanan, ondel-ondel merasa sangat gembira. Dia menikmati setiap detik dari perjalanan ini, sambil melihat pemandangan jalanan yang indah. "Ini pasti akan menjadi perjalanan yang seru," teriak ondel-ondel dengan gembira. Lirili Larila pun tersenyum lebar dan menjawab, "Kamu akan lebih terkejut lagi setelah sampai di pantai." Tentu saja, ondel-ondel semakin penasaran. Pantai yang seperti apa ya yang akan mereka temui? Setibanya di pantai, mereka disambut oleh angin yang sejuk dan pasir yang lembut. Laut yang luas dengan ombak yang menggulung seolah mengundang mereka untuk bermain. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul Tralalero Tralala, ikan hiu yang sangat terkenal dengan penampilannya yang unik. Dia memiliki 3 kaki, dan setiap kakinya memakai sepatu Nike berwarna biru terang. Di Indonesia, Tralalero Tralala juga dikenal dengan nama Hai 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 Hiu Baju, yang selalu membuat orang terheran-heran melihat kemampuannya berlari dengan kecepatan tinggi meskipun dia adalah seekor ikan. "Ayo main bola," teriak Tralalero Tralala dengan suara keras. Ondel-ondel yang memang suka berolahraga langsung setuju. "Pasti seru nih," jawabnya, dan mereka pun mulai bermain bola di sepanjang pantai. Tentu saja, permainan bola yang mereka mainkan sangat unik. Tralalero Tralala dengan 3 kakinya yang gesit, ondel-ondel yang besar dan lincah, serta teman-teman lainnya yang datang dengan karakter-karakter aneh dan lucu. Saat mereka mulai bermain, suasana semakin ramai dan penuh tawa. Setiap gol yang tercipta membuat mereka semakin semangat. Tidak lama setelah itu, teman-teman baru ondel-ondel pun datang. Ada Zucchini Macanini, kacang zucchini dengan kepala macan yang cukup galak, Trulimero Trulicina, kucing dengan tubuh ikan yang sangat lucu, serta Pusini Susini, kucing dengan atribut aneh dan penampilan yang sangat unik. Keempat teman ini langsung bergabung dengan ondel-ondel dan Tralalero Tralala, dan suasana permainan bola semakin seru. Tidak ada lagi batasan antara yang besar dan yang kecil, yang kuat dan yang lemah. Mereka semua bermain dengan senang hati. Setelah bermain bola yang sangat menguras tenaga, mereka semua duduk bersama di pinggir pantai dan menikmati makanan yang dibawa. Ondel-ondel mengeluarkan nasi goreng dengan sambal pedas, sementara Tralalero Tralala membawa ikan bakar yang disukai banyak orang. Zucchini Macanini, Trulimero Trulicina, dan Pusini Susini membawa kacang-kacangan dan berbagai makanan lainnya. Di tengah riuhnya tawa, mereka menikmati hidangan tersebut sambil bercakap-cakap. Tak ada yang lebih menyenangkan selain berbagi kebahagiaan bersama teman-teman, apalagi di tengah suasana yang penuh kehangatan seperti ini. Suasana di pantai semakin hangat dengan tawa dan percakapan ceria dari kelompok yang kini berkumpul. Masing-masing karakter dengan latar belakang unik mereka membawa warna baru dalam setiap interaksi. Ondel-ondel, yang biasanya dikenal dengan penampilannya yang besar dan kokoh, kini tampak lebih lincah dan penuh semangat. Tidak ada lagi kesan menakutkan yang mungkin timbul dari penampilan ondel-ondel yang biasanya mengintimidasi. Sebaliknya, dia terlihat ramah dan penuh keceriaan saat berinteraksi dengan teman-temannya. Tralalero Tralala, si ikan hiu berkaki 3, adalah salah satu karakter yang paling mencolok dalam grup ini. Dengan sepatu Nike biru yang selalu tampak baru dan bersih, Tralalero memiliki kecepatan luar biasa meski tubuhnya berbentuk ikan. Ketika bermain bola, Tralalero tidak hanya cepat dalam berlari, tetapi juga sangat cekatan dalam mengarahkan bola dengan ketepatan tinggi, hampir seperti pemain sepak bola profesional. "Ayo, ondel-ondel, kita lihat siapa yang lebih jago. Aku yakin bisa mengalahkanmu dalam bola ini," teriak Tralalero dengan penuh semangat, sambil menggiring bola dengan sangat lihai ke arah gawang kecil yang mereka buat di pasir. Ondel-ondel yang sebelumnya tampak bingung dengan permainan bola yang aneh ini, kini semakin terbawa suasana.
Dia bahkan mulai mengolah bola dengan cara yang unik, menggunakan kedua tangannya yang besar untuk menahan bola agar tidak keluar dari lapangan pasir. Haha, aku rasa kita bisa main lebih seru lagi kalau kita buat tim, kata ondel-ondel sambil tertawa lebar. Dan memang, pertandingan mereka bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi lebih kepada kebersamaan dan keseruan yang mereka ciptakan bersama. Kemudian datanglah Zucchini Macanini, teman baru mereka yang memiliki kepala macan dan tubuh kacang zucchini. Zucchini, meskipun berpenampilan aneh, ternyata sangat cepat dan tangkas dalam permainan. Dalam sekejap, Zucchini sudah mengambil alih bola yang sedikit terlepas dan menggiringnya dengan cepat melewati semua pemain yang ada. Dia memiliki insting yang tajam, seolah-olah dia tahu persis kemana bola akan bergerak. Kalian harus lebih cepat dari ini kalau mau menang. Zucchini menyeringai, sambil dengan lincah menghindari tendangan dari Tralalero yang berusaha merebut bola darinya. Di sisi lain, Trulimero Trulicina, kucing dengan tubuh ikan, tidak kalah menarik perhatian. Walaupun memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan karakter lainnya, Trulimero sangat gesit. Setiap gerakannya seakan menggabungkan dua dunia, antara dunia darat dan dunia laut. Dengan lincahnya, Trulimero melompat-lompat di atas pasir, menggunakan kaki-kaki ikan yang kuat untuk meluncur dengan kecepatan tinggi. Aku akan mencetak gol, lihat saja, seru Trulimero, sambil menendang bola yang meluncur dengan kecepatan sangat tinggi ke arah gawang ondel-ondel. Namun, pertandingan bola yang mereka mainkan tidak hanya diwarnai oleh ketangkasan para pemain. Ada juga kebersamaan dan tawa yang menyertai setiap langkah. Pusini Susini, si kucing dengan atribut aneh yang selalu menjadi perhatian, tertawa dengan riang saat melihat aksi-aksi lucu dari teman-temannya. Pusini, dengan topi besar dan jubah yang mengembang, terkadang tampak seperti karakter dari cerita dongeng, tetapi dia sangat menyukai permainan ini. Kalian semua benar-benar jago, tapi aku yakin aku bisa melakukan sesuatu yang lebih aneh dan lucu, kata Pusini sambil berputar-putar di tengah lapangan, mencoba menunjukkan gerakan-gerakan aneh yang mengundang gelak tawa dari semua orang. Kebersamaan mereka semakin terasa ketika mereka beristirahat sejenak dari permainan. Di bawah terik matahari yang semakin tinggi, mereka semua duduk di pinggir pantai, menghadap ke laut yang berkilauan. Angin laut yang sejuk menyapu wajah mereka, memberikan kenyamanan setelah kelelahan bermain. Ondel-ondel yang sebelumnya tampak sangat serius dengan berbagai kegiatan, kini duduk santai sambil menikmati pemandangan yang ada di depan matanya. Wah, pantai memang selalu memberikan ketenangan, ya, kata ondel-ondel dengan suara yang pelan, seolah berusaha mencerna kedamaian di sekitarnya. Zucchini, yang tak pernah bisa diam, mulai membuka tasnya dan mengeluarkan berbagai makanan yang mereka bawa untuk dinikmati bersama. Ada kacang-kacangan, buah-buahan segar, dan tentu saja nasi goreng yang dimasak oleh ondel-ondel sebelumnya. Semua makanan itu disusun di atas kain yang dibentangkan di atas pasir, dan mereka semua berkumpul untuk makan bersama. Ini benar-benar menyenangkan, kata Tralimero, sambil mengunyah makanan dengan lahap. Lain kali kita harus sering-sering berkunjung ke pantai ini. Ondel-ondel yang sedang makan sambil tersenyum mendengar hal itu, menanggapi dengan penuh semangat, aku setuju. Pantai ini sangat cocok untuk berkumpul dengan teman-teman. Kita bisa bermain bola, makan bersama, dan yang pasti, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berbagi kebahagiaan bersama orang-orang terdekat. Pernyataan ondel-ondel membuat suasana semakin hangat, karena semua orang merasa sangat dihargai dan bahagia bisa berkumpul bersama di tengah suasana yang penuh tawa dan kebersamaan ini. Ketika perut mereka sudah kenyang, dan suasana hati semakin baik, mereka pun kembali melanjutkan petualangan mereka. Namun, kali ini perjalanan mereka berbeda. Mereka berencana untuk mengeksplorasi lebih jauh ke bagian lain dari pantai yang belum pernah mereka kunjungi. Ayo, kita lihat ke sana. Ada sesuatu yang menarik di sana, ajak Lirili-Larila, yang sudah tidak sabar untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa banyak kata, mereka semua berdiri dan berjalan menuju area yang lebih jauh di sepanjang pantai. Di sepanjang perjalanan menuju bagian pantai yang lebih jauh, mereka semakin merasakan ikatan persahabatan yang semakin erat. Tawa dan cerita-cerita lucu mengalir begitu saja di antara mereka. Setiap langkah yang mereka ambil semakin terasa seperti bagian dari perjalanan yang tak terlupakan. Ondel-ondel, meski memiliki tubuh besar dan berat, merasa sangat ringan hati setelah melalui hari yang penuh keceriaan ini. Tentu saja,
Pantai dan teman-temannya telah memberikan pengalaman yang sangat berharga, yang tak akan pernah dia lupakan. Setelah makan bersama, suasana di pantai semakin cerah. Meski matahari terasa cukup terik, angin laut yang sejuk memberikan kenyamanan yang tak terlukiskan. Lirili Larila, karakter yang penuh semangat dan selalu penuh ide, memimpin kelompok mereka untuk menjelajahi sudut pantai yang belum mereka kunjungi. Semua pun ikut serta dengan penuh antusias. Masing-masing memiliki tujuan tersendiri dalam hati, tetapi yang pasti, mereka semua sepakat untuk menikmati perjalanan ini bersama-sama. Saat mereka berjalan lebih jauh menuju ujung pantai, suasana semakin sunyi. Tidak ada lagi suara hiruk-pikuk orang lain yang biasanya ada di area lebih ramai. Pantai ini seakan menjadi milik mereka berempat. Sebuah tempat yang bisa mereka nikmati dengan bebas. Lautan yang luas dan biru terbentang di depan mereka, sementara ombak yang memecah karang memberikan irama alami yang menenangkan. Mari kita lihat lebih jauh, ajak Lirili Larila sambil menunjuk ke arah sebuah batu besar di ujung sana. Batu itu tampaknya lebih tinggi dari yang lainnya, seolah-olah sebuah menara alami yang menantang mereka untuk mendekat. Dengan langkah pasti, mereka mulai mendekati batu besar tersebut. Ondel-ondel yang besar dan kokoh, meskipun tidak secepat teman-temannya, tetap dengan semangat mengikuti langkah mereka, sambil menikmati setiap detik petualangan yang semakin seru. Wow, tempat ini benar-benar keren. Seru Zucchini Macanini dengan mata berbinar-binar. Pemandangannya luar biasa. Aku rasa kita harus sering-sering datang ke sini, ya? Semua orang setuju dengan pendapat Zucchini. Mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa hanya dengan menghabiskan waktu bersama, tanpa terbebani oleh rutinitas sehari-hari. Sesampainya di batu besar tersebut, mereka duduk bersama, menikmati pemandangan laut yang menakjubkan. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh pantai yang membentang luas, dengan pasir putih yang halus dan air laut yang berkilauan. Angin laut yang semilir menambah kesegaran suasana, seolah-olah alam menyambut mereka dengan pelukan hangat. Tralimero trulicina yang tubuhnya berupa kucing dengan tubuh ikan merasa sangat senang berada di sana. Aku merasa sangat bebas di sini, kata Tralimero sambil menatap Cakrawala. Tidak ada yang menghalangi kita untuk menikmati semua ini. Sementara itu, Tralalero Tralala, si ikan hiu berkaki 3, tampak asyik sendiri. Dengan mata yang tajam dan penuh rasa ingin tahu, dia menelusuri area sekitar batu besar, memeriksa setiap sudut dan celah. Ternyata, di balik batu besar itu terdapat sebuah gua kecil yang hanya bisa dimasuki oleh makhluk dengan tubuh ramping seperti Tralalero. Lihat ini, ada gua kecil di sini, teriaknya dengan gembira. Ayo masuk dan lihat apa yang ada di dalam. Kembali mereka tertarik. Terutama Pusini Susini yang selalu penasaran dengan hal-hal baru dan aneh. Aku selalu suka hal-hal yang tidak biasa, seru Pusini dengan antusias. Mereka beramai-ramai memasuki gua kecil itu, dengan hati-hati namun penuh rasa ingin tahu. Gua itu ternyata cukup gelap, tetapi cukup besar untuk mereka berlima masuk. Di dalamnya, ada banyak batu-batu besar yang tersusun rapi, serta dinding gua yang dilapisi oleh lumut hijau. Ini luar biasa, kata Zucchini sambil mengamati dinding gua yang tampak berkilauan. Lirili Larila, dengan tubuh besar dan kaki yang bersandal, berusaha untuk bergerak dengan hati-hati agar tidak menabrak batu-batu di dalam gua. Kita harus hati-hati, teman-teman, siapa tahu ada hal menarik di dalam sini, kata Lirili sambil berjalan perlahan. Suasana di dalam gua cukup hening, hanya suara langkah kaki mereka yang bergema di dinding gua. Terkadang, kedengarannya seperti ada suara-suara aneh yang berasal dari dalam gua, namun semua tetap melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah ruangan kecil di dalam gua. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang sangat menarik. Sebuah batu besar yang tampak seperti pintu tertutup. Batu tersebut sangat halus dan berkilauan, seperti batu permata raksasa yang sudah lama terkubur. Apa ini? Tanya Tralimero dengan heran. Apakah ini sebuah rahasia yang belum terungkap? Dengan rasa penasaran yang semakin besar, mereka mencoba untuk membuka batu tersebut. Tetapi, batu itu tampaknya tidak mudah digeser. Mereka pun mencoba berbagai cara untuk memindahkannya. Tralalero Tralala mencoba menggunakan kekuatannya, sementara Zucchini Macanini berusaha mencari celah di sekitar batu tersebut. Setelah beberapa saat berusaha, mereka akhirnya menemukan cara untuk membuka batu itu,
dan ternyata di balik batu tersebut terdapat sebuah ruangan tersembunyi. Mereka semua memasuki ruangan tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah ruang kecil yang dipenuhi dengan benda-benda kuno. Ada berbagai artefak yang tampaknya berasal dari zaman yang sangat lama, serta lukisan-lukisan yang menggambarkan kehidupan kuno. "Ini luar biasa," kata Lirili Larila dengan takjub. "Kita baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga." Mereka memeriksa setiap sudut ruangan itu dan menemukan banyak hal yang menarik. Ada sebuah patung batu yang menggambarkan sosok besar dengan kepala gajah, mirip dengan penampilan Lirili Larila. "Ini pasti patung nenek moyangku," kata Lirili dengan bangga. Mungkin ini merupakan bagian dari cerita sejarah yang sudah lama terlupakan. Setelah beberapa saat mengeksplorasi ruangan tersebut, mereka memutuskan untuk keluar dan kembali ke pantai. Namun, saat mereka kembali keluar, mereka merasa bahwa pengalaman ini telah mengubah mereka. Mereka merasa lebih dekat satu sama lain, dan semakin menghargai waktu yang mereka habiskan bersama. "Kita baru saja menemukan sebuah petualangan yang luar biasa," kata ondel-ondel dengan senyum lebar. "Ini adalah kenangan yang tak akan pernah kita lupakan." Ketika mereka kembali ke pantai, mereka duduk bersama dan merenung tentang apa yang baru saja mereka alami. Lautan yang luas, angin yang sejuk, dan kebersamaan yang penuh tawa telah membuat hari itu sangat istimewa. Meskipun perjalanan mereka berakhir di pantai, kenangan dari petualangan itu akan tetap hidup dalam hati mereka. Mereka semua tahu bahwa ada banyak petualangan lain yang menanti di luar sana, dan mereka akan selalu siap untuk menjelajahinya bersama-sama. "Sepertinya kita harus segera kembali ke rumah," kata Zucchini sambil memeriksa langit yang mulai berwarna oranye. "Tapi, kita pasti akan kembali ke sini suatu saat nanti." Semua setuju dengan pendapat Zucchini, dan mereka pun memulai perjalanan pulang, dengan hati yang penuh kegembiraan dan pikiran yang dipenuhi oleh kenangan tak terlupakan dari petualangan yang luar biasa ini. Dengan langit yang semakin meredup, kelompok ondel-ondel dan teman-temannya memulai perjalanan pulang. Angin sore yang menyejukkan membawa aroma laut yang khas, namun mereka semua masih merasa hangat dalam hati. Meski lelah setelah petualangan panjang, tawa dan cerita seru sepanjang hari tetap mengisi ruang di antara mereka. Lirili Larila, yang tadinya dikenal sebagai sosok penuh semangat dan ide, tampak sedikit lebih tenang setelah mereka menemukan gua rahasia tadi. "Aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang selama ini tersembunyi," kata Lirili sambil berjalan di depan, memimpin rombongan. "Semua petualangan kita hari ini memang luar biasa, Lirili," jawab Tralimero Trulicina sambil melangkah dengan kaki rampingnya yang berbentuk ikan. "Siapa sangka kita akan menemukan gua yang penuh dengan sejarah." Mata Tralimero bersinar dengan rasa kagum. "Aku merasa kita seperti arkeolog yang menemukan harta karun yang sangat berharga." Zucchini Macanini, dengan kepala macan dan tubuh kacangnya, tertawa pelan. "Tapi, tidak semua harta karun itu berupa benda atau artefak, Tralimero," katanya bijaksana. "Kadang-kadang, kebersamaan kita seperti ini lebih berharga daripada apapun." Semua yang mendengar perkataan Zucchini merasa setuju. Mereka mulai menyadari bahwa petualangan ini bukan hanya soal menemukan hal-hal baru, tetapi juga tentang berbagi momen-momen indah bersama teman-teman. Mereka melanjutkan perjalanan pulang dengan lebih santai. Setiap langkah kaki mereka terasa lebih ringan, meski masih ada sedikit rasa lelah. Tralalero tralala, si ikan hiu dengan 3 kaki, mulai bercerita tentang pengalamannya di masa kecil. "Dulu, aku sering berlari di sepanjang pantai seperti ini, tapi hanya sendirian," katanya dengan nada penuh kenangan. "Sekarang, rasanya berbeda. Aku punya teman-teman yang selalu ada untuk berbagi petualangan." Semua tersenyum mendengarnya, merasa semakin dekat satu sama lain. Ketika mereka tiba di dekat rumah masing-masing, mereka berhenti sejenak untuk mengucapkan selamat tinggal. Ondel-ondel yang tinggi dan kokoh berbalik, tersenyum lebar kepada semua teman-temannya. "Terima kasih, teman-teman, untuk hari yang luar biasa ini. Kita harus lakukan ini lagi suatu saat nanti," ujar ondel-ondel dengan suara yang penuh kehangatan. Sebelum berpisah, mereka semua berdiri dalam sebuah lingkaran, saling memandang dengan rasa syukur. "Mari kita berjanji, setiap kali kita bertemu, kita akan membawa keceriaan dan tawa seperti yang kita lakukan hari ini," kata Pusini Susini, kucing dengan atribut aneh yang seringkali membuat semua orang tertawa. "Ini adalah kenangan yang akan selalu kita bawa,
tak peduli apa yang terjadi. Mereka pun berpelukan satu sama lain, merasakan ikatan yang semakin kuat. Walaupun mereka akan kembali menjalani kehidupan masing-masing, mereka tahu bahwa ada banyak petualangan lagi yang menanti. Kita harus kembali ke sini lagi, seru Zucchini dengan semangat yang tak terbendung. Kali ini, kita akan mencari lebih banyak misteri yang menunggu untuk ditemukan. Tentu saja, semua teman-temannya mengangguk setuju. Sebelum mereka berpisah, mereka semua berjanji untuk tetap menjaga persahabatan yang baru terbentuk ini. Mereka tahu bahwa meskipun kehidupan mereka mungkin akan berubah, momen kebersamaan ini akan selalu menjadi kenangan yang tak ternilai. Setiap tawa, setiap langkah, dan setiap cerita yang mereka bagi bersama akan tetap hidup dalam ingatan mereka. Dan, suatu hari nanti, mereka akan bertemu lagi untuk petualangan baru. Dengan senyum di wajah mereka berpisah dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Namun, di dalam hati mereka, semua tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya awal dari banyak cerita petualangan yang masih menunggu. Hari itu, pantai, gua tersembunyi, dan teman-teman baru mereka menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Di akhir petualangan mereka, semua karakter merasa lebih dekat satu sama lain, merasakan kedekatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka tak hanya menemukan harta karun berupa benda fisik, tetapi juga harta yang lebih berharga, persahabatan yang abadi dan kenangan yang akan terus hidup dalam hati mereka. Mereka akan melanjutkan petualangan mereka di waktu mendatang, dan setiap langkah yang mereka ambil akan semakin memperkuat ikatan mereka sebagai teman sejati. Semua yang mereka alami bersama membuat mereka menyadari bahwa perjalanan hidup ini akan jauh lebih berarti jika dijalani bersama orang-orang yang mereka sayangi. Setelah semua momen penuh tawa, persahabatan, dan pengalaman baru yang mereka alami, akhirnya saatnya untuk mengakhiri petualangan mereka pada hari itu. Waktu memang terus berjalan, dan meskipun petualangan kali ini telah berakhir, mereka semua tahu bahwa ikatan yang terjalin antara mereka akan tetap ada, bahkan saat mereka kembali ke rutinitas masing-masing. Ketika matahari mulai terbenam, menciptakan pemandangan yang indah di langit, mereka berkumpul sejenak di pinggir pantai. Lirili Larila, yang meskipun sedikit lelah, tetap tampak ceria, berbicara dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Aku rasa, setiap petualangan yang kita jalani selalu memberi kita pelajaran. Tidak hanya tentang tempat baru atau makhluk aneh, tapi juga tentang diri kita sendiri dan teman-teman kita. Sementara itu, ondel-ondel dengan tubuh besar dan tinggi, yang selama ini dikenal dengan keberanian dan semangat juangnya, menambahkan, benar, Lirili, kita mungkin berbeda, tetapi setiap perbedaan justru membuat kita lebih kuat dan lebih berarti. Setiap kali kita bersama, kita menemukan kekuatan dalam kebersamaan, dan itu adalah sesuatu yang tak ternilai. Di tengah kesendirian malam yang mulai datang, Tralalero Tralala yang ikonik dengan tubuh ikan hiu 3 kakinya, menepuk-nepuk bahu Zucchini Macanini yang kacangnya besar. Apa yang kita alami hari ini adalah bukti bahwa kita bisa meraih hal-hal luar biasa jika kita bersama-sama. Jadi, tidak peduli berapa banyak tantangan yang datang, kita pasti bisa melewatinya, katanya, dengan suara yang penuh keyakinan. Mereka semua mengangguk setuju. Sungguh, petualangan hari itu tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mengajari mereka arti penting dari kerjasama, persahabatan, dan keberagaman. Mereka saling tersenyum, menyadari bahwa meskipun petualangan mereka berakhir di pantai ini, kenangan dan kebersamaan ini akan terus mereka bawa hingga seterusnya. Sebelum mereka benar-benar berpisah, mereka berdiri membentuk sebuah lingkaran di sekitar api unggun kecil yang menyala di tengah mereka. Cahaya api yang lembut menerangi wajah mereka, menciptakan aura hangat di antara mereka. Semua saling berpandang, dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Ini bukanlah akhir, hanya sebuah awal dari lebih banyak petualangan yang akan datang, kata Pusini Susini, sang kucing dengan atribut aneh yang selalu memiliki cara unik untuk mengungkapkan perasaannya. Kita sudah membentuk ikatan yang kuat, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dengan kalimat tersebut, mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Namun di dalam hati mereka tahu ini hanyalah sebuah jeda, bukan akhir dari segalanya. Masing-masing dari mereka melangkah pulang ke rumah dengan perasaan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Ondel-ondel yang tinggi dan kuat, dengan langkah pasti menuju rumahnya, merasa sangat berterima kasih atas semua teman-temannya.
Ia tahu bahwa meskipun dunia di luar sana luas, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa dekat dan hangat, yaitu persahabatan sejati. Terima kasih, teman-teman, untuk hari yang tak terlupakan ini, kata ondel-ondel, sebelum akhirnya melangkah lebih jauh ke rumahnya. Kita akan bertemu lagi di petualangan berikutnya. Di akhir perjalanan mereka menyadari bahwa dalam kehidupan ini, tidak ada yang lebih berharga dari memiliki teman sejati. Setiap pertemuan, setiap tawa, setiap momen yang mereka bagikan bersama adalah harta karun yang tak bisa dinilai dengan uang. Mereka belajar bahwa kebersamaan adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan dalam hidup. Selamat jalan, teman-teman, seru Lirili Larila sambil melambaikan tangan kepada mereka. Hingga kita bertemu lagi di petualangan berikutnya. Dan dengan itu, mereka semua melanjutkan perjalanan mereka masing-masing dengan hati yang penuh kebahagiaan dan penuh harapan untuk hari-hari yang akan datang. Petualangan seru yang mereka jalani hari itu mungkin sudah berakhir, tetapi kenangan dan ikatan persahabatan yang mereka bentuk akan tetap hidup. Setiap kali mereka memandang pantai, mereka akan mengingat tawa bersama, petualangan tak terlupakan, dan kekuatan persahabatan yang membawa mereka melewati berbagai tantangan. Dan siapa tahu, suatu saat nanti, mereka akan kembali berpetualang bersama, menemukan lebih banyak misteri dan cerita yang belum terungkap. Tapi satu hal yang pasti, selama mereka bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih telah mengikuti kisah seru ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah, beri like dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi petualangan seru lainnya. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta sebutkan dari mana kalian berasal. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Itulah akhir dari cerita seru kita kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus berpetualang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.